hampir semua orang sudah tahu nih cerita tentang Pak Lo ya. Bagaimana Pak Lo lahir dari keluarga yang miskin, sangat miskin bahkan waktu Pak Lo cerita itu waktu lulus SMA, itu menjadi satu-satunya siswa di kelas yang tidak bisa ikut study tour ke Borobudur. Waktu itu padahal bayarnya cuma 50.000 gitu Pak. Nah, tapi sekarang Bapak sudah memiliki banyak perusahaan besar di Bursa Efek Indonesia, bahkan memilikinya 5% lebih. Nah, mungkin Pak Lo bisa menceritakan, Pak, faktor-faktor utama di balik sukses Bapak ini sebagai investor saham nih, Pak. Tentunya seperti yang sering Bapak katakan, ini adalah berkat Tuhan atau anugerah Tuhan ya. Selain berkat anugerah Tuhan, apa yang kira-kira bisa membuat Pak Lo itu sesukses ini ya, Pak ya? Ya, selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu saja seperti yang Pak Lukas bilang, semuanya itu adalah berkat Tuhan bagi di dalam hidup saya. Tapi ketika saya tidak mempunyai apa-apa, tamat SMA, tentu saya harus bekerja, ya, harus bekerja. Karena ketika kita bekerja, saya bisa menafkahi diri saya dan bisa memiliki uang. Meskipun gaji sangat kecil, pada waktu itu hanya 20.700, saya pikir itu UMR yang saya terima sebagai pegawai tata usaha di bank. Jadi pertama, kalau kita nggak punya apa-apa, kita harus bekerja untuk mendapatkan uang, untuk menafkahi hidup kita. Dan yang kedua, kita harus hidup hemat dan sederhana. Ya. Karena kalau kita tidak hidup hemat dan sederhana, gaji yang kita terima akan habis terus. Ya, jadi kita bekerja, mencari uang, dan kita harus hidup hemat dan sederhana supaya ada uang sisa yang kita miliki. Nah, sisa uang itulah yang kita bisa pakai untuk dibelikan saham. Tadi Pak Lukas mengatakan faktor-faktor apa. Saya pikir biasa saya katakan, saya sebutnya RTI, yaitu reading, membaca. Ya. Kebiasaan membaca ini sangat bermanfaat bagi saya. Jadi setiap hari pagi saya membaca koran 4, ya, Kompas, Kontan, dan Investor Daily, dan Bisnis Indonesia. Itu sudah berpuluh-puluh tahun saya lakukan. Karena ketika saya membaca koran itu sangat bermanfaat buat saya. Meskipun sekarang ada pandemi, orang-orang sudah membaca online, tapi saya tetap berlangganan koran tidak berhenti. Ya. Setiap bulan saya masih membayar 600.000 sekian untuk 4 koran itu. Meskipun juga takut-takut, dulu pertama ada COVID, koran-koran itu saya jemur dulu, sore baru saya baca. Ya. Tapi sekarang rupanya udah capek juga jemur koran, jadi begitu koran datang langsung dibaca. Gitu. Tetap koran datang langsung dibaca. Saya tetap setia berlangganan koran itu, karena saya tahu manfaatnya sangat besar buat saya. Para jurnalis itu mencari informasi tentang perusahaan publik, saya nggak usah mencari, ya saya dapat dari para jurnalis, mendapatkan informasi yang berharga, mendapatkan pengetahuan tentang perusahaan publik. Ya, kalau ada informasi yang berharga, saya belikan saham, untungnya bermiliar-miliar langsung. Ya. Jadi saya tidak akan pernah berhenti langganan paper ini, koran ini. Begitu bermanfaat saya membaca. Saya juga membaca laporan keuangan. Membaca laporan keuangan, pengetahuan saya semakin mendalam. Jadi setiap perusahaan publik saya pelajari
dia punya penjualan berapa, dia punya laba usaha berapa, dia punya beban bunga berapa, dia punya penghasilan bunga berapa, dia punya laba berapa. Kemudian dia punya profit margin berapa besar. Saya pelajari juga berapa laba per sahamnya, berapa price earning ratio-nya, berapa modalnya, berapa nilai buku per sahamnya, berapa price to book value-nya, berapa hutangnya, berapa hutang dolarnya, berapa hutang rupiahnya. Saya pelajari berapa di kasnya ada berapa. Seperti London Sumatera di kas ada 2,4 triliun uang menganggur gitu. Berapa dia punya piutang, berapa piutang yang macet, berapa piutang afiliasinya, berapa dia punya persediaan, macam-macam semua saya pelajari. Jadi saya tahu sekali tentang perusahaan publik ya. Yang ketiga yang saya baca aksi-aksi korporasi dari Bursa Efek Indonesia. Setiap malam saya pasti buka website Bursa Efek Indonesia, saya baca. Kalau perusahaan publik itu mau melakukan aksi korporasi, tentu dia akan lapor ke bursa, dan bursa itu akan munculkan di websitenya. Jadi saya bisa tahu semua perusahaan publik yang melakukan aksi-aksi korporasi. Ya. Jadi setelah saya membaca, setiap hari membaca, jadi punya pengetahuan tentang perusahaan publik satu persatu. Nah, setelah punya pengetahuan, kemudian saya kalau ketemu perusahaan yang bagus dan murah, yang salah harga, ada Mercy yang dijual harga Avanza, kemudian saya akan membelinya gitu. Dan itu rutin, setiap hari nggak pernah berhenti. Karena kan saya tidak bekerja sudah 25 tahun, saya WFH. Jadi bukan work from home. Jadi saya sudah 25 tahun tidak bekerja. Saya berhenti di Bank Ekonomi dulu tahun 96. Jadi sudah 25 tahun. Jadi pekerjaan saya hanya itu saja. Saya melakukan satu pekerjaan yang sederhana dan saya ulang-ulang terus setiap hari. Satu pekerjaan yang saya ulang-ulang terus sampai 32 tahun. Lama-lama jadi mahir. Kira-kira itu faktor-faktor yang membuat saya bisa menjadi seorang investor yang berhasil, Pak Lukas. Jadi saya melakukan satu pekerjaan yang saya ulang-ulang terus setiap hari, saya ulang-ulang sampai 32 tahun. Lama-lama membuat saya jadi mahir, Pak Lukas. Kira-kira demikian, Pak. Ya. Menarik sekali, Pak Lo. Jadi RTI itu tadi ya, tapi sebelum RTI itu tadi Pak Lo mulai dengan hidup hemat sekali, supaya ada yang diinvestasikan, kemudian diinvestasikan pada instrumen investasi yang terbaik, yaitu saham. Nah, RTI tadi dari membaca, memberikan knowledge, dari membeli, menganalisis, membeli, akhirnya keterampilan skill itu terbentuk ya Pak Lo ya. Dan lama-lama dapat wisdomnya nih Pak Lo. Ini wisdomnya yang Pak Lo sedang berikan ke kita untuk kita kerjakan setiap minggu. Wah, luar biasa. Nah, Pak Lo, pertanyaan yang berikutnya adalah, kalau cara seperti itu, mungkin nggak seseorang itu mereplikasi, Pak? Mereplikasi itu meniru dan mendapatkan hasil yang sama dengan Pak Lo. Kalau ini kan science ya Pak ya. Science itu kan 2 tambah 2, 4. Gitu. Kayak mesin gitu. Atau ada sisi seninya Pak, ada artnya. Sisi seni ini kan yang susah nih Pak. Jadi menurut Pak Lo ini sebenarnya value investing atau investasi sendiri, investasi saham itu murni lebih banyak science atau ada unsur seninya tadi itu Pak? Saya rasa apa yang saya lakukan itu sangat mudah di-copy, Pak. Tadi Bapak bilangnya replikasi ya. Sangat mudah untuk di-copy. Karena apa yang saya lakukan itu begitu sederhana, begitu mudah, begitu simpel, Pak. Ada seorang pemuda usianya pada saat ini 26 tahun. Dia pernah ngechat saya. Kemudian saya cari tahu siapa orang ini. Ternyata orang ini adalah tamatan SMA,
dulu adalah buruh kerja di pabrik. Hmm. Tamatan SMA, buruh di pabrik, dan sekarang dia sudah berhenti dari pabrik karena dia sudah mendapatkan uang lebih dari 10 miliar. Anak muda umur 26 tahun ini. Ya. Dan saya lihat keberhasilan dia itu bukan karena feeling, tapi betul-betul dia membaca laporan keuangan. Dan dia sangat mendalam sekali, dia sering uraikan kepada saya cerita tentang isi laporan keuangan. Jadi keberhasilan dia saya pikir dari membaca laporan keuangan, dan apa yang saya lakukan itu sangat mudah ditiru, Pak. Ya, sangat mudah ditiru. Ya. Begitu, Ya. Pak Bukas. Ya. Wah, luar biasa inspiratif ya Pak Lo ya. Saya juga pernah cerita ke Pak Lo, itu ada seorang yang kerja sebagai OB. Setiap bulan waktu itu kalau saya datang ke kantor, itu dia yang menyediakan kopi untuk saya. Ternyata dia itu adalah fan-nya Pak Lo Keng Hong, dan dia itu walaupun OB, dia mulai beli saham dan dia jangka panjang Pak. Beli satu saham yang kemudian naik sudah one bagger Pak Lo. Saya tanya, kenapa kamu belum jual? Ya karena saya ngikutin Pak Lo Keng Hong. Ya, kalau sudah dapat wonderful company, saya nggak mau jual. Ya. Jadi seorang OB itu bisa mendapatkan one bagger dari sebuah saham. Saya tanya, belajar dari Pak Lo Keng Hong dari mana? Ya, dari YouTube itu. Nah, jadi waktu itu beberapa kali saya sempat memberikan replay dari komunitas Hungry Stock ini. Jadi ternyata banyak ya Pak Lo orang-orang yang bisa mengikuti paling tidak ya apa yang sudah Pak Lo lakukan, ya mungkin hasilnya belum sebesar Pak Lo Keng Hong, tapi setidaknya itu mereka berusaha mengikuti strategi atau cara-cara yang Pak Lo lakukan. Baik Pak, sekarang kalau kita lanjut ya Pak. Nah, menurut Pak Lo ini seorang investor saham yang sukses nih, seperti Pak Lo misalnya. Ini sebetulnya dibentuk atau memang lahir Pak, dilahirkan? Jadi ada orang yang memang sudah dilahirkan ini punya trade atau punya modal, ini bakal bisa sukses sebagai investor saham, Pak Lu. Dibentuk atau dilahirkan? Ya. Saya rasa kedua-duanya bisa, Pak. Ya, dilahirkan bisa, dibentuk pun bisa. Ya. Seperti Presiden Amerika, George Bush Senior, putranya jadi presiden juga. Ya. Jadi itu dilahirkan. Ya. Seperti Warren Buffett juga mungkin dilahirkan. Karena bapaknya itu pialang saham. Bapaknya pialang saham, tentu saja dia dari kecil sudah tahu tentang saham. Umur 11 tahun dia sudah membeli saham. Ya. Karena bapaknya adalah pialang saham. Ya, dilahirkan. Beda dengan saya, bapak saya sama sekali sampai saat ini tidak mengerti saham. Jadi saya dibentuk. Ya. Ya. Jadi menurut saya kedua-duanya bisa Pak. Ya. Kedua-duanya bisa karena dilahirkan atau karena dibentuk. Kalau seseorang punya passion ya tentu bisa juga. Ya, artinya sebenarnya semua orang itu punya potensi Pak atau kesempatan yang sama ya Pak Lo ya untuk menjadi seorang investor saham yang sukses ya Pak Lo. Ya, Pak Lo, dari begitu banyak strategi atau gaya investasi, kenapa Pak Lo akhirnya memilih value investing Pak? Dan konsisten sampai hari ini. Tetap aja konsisten dengan memilih saham-saham yang menurut Bapak itu wonderful price ya, dibandingkan dengan value-nya. Karena value investing adalah membeli saham perusahaan yang harga pasarnya jauh lebih murah daripada nilai intrinsik perusahaan. Ya, value investing. Artinya ketika saya mendapatkan Mercy yang dijual harga Avanza, tentu saya akan membeli, Pak. Ya, itu metode yang paling sederhana. Kalau saya menemukan ada Mercy yang dijual harga Avanza, saya pasti akan beli. Di dunia nyata, kita tidak akan pernah bertemu. Ada seorang yang
mau menjual Mercy-nya di harga Avanza. Tetapi di bursa saham, Mercy yang dijual harga Avanza itu banyak. Banyak. Jadi itulah seperti value investing, berinvestasi berdasarkan nilai. Begitu, Pak. Apakah strategi ini sudah Bapak lakukan sejak pertama Pak Lo jadi investor saham, Pak? Atau mungkin sebelumnya pernah mencoba dulu style-style yang lain, saya growth investing, atau income investing, atau bahkan mungkin trading gitu ya. Sebelum Bapak menemukan, oke, ini value investing adalah gaya yang paling cocok buat saya. Atau emang dari awalnya udah value investing ya, Pak? Oh, tentu saja 32 tahun yang lalu saya membeli saham, sama sekali saya buta ya. Kalau Warren Buffett itu membeli saham ketika usia 11 tahun, tapi saya membeli saham ketika usia saya sangat telat. 30 tahun ya, sangat telat sekali. Tentu saya sama sekali buta tentang saham. Jadi saya membeli saham tanpa pengetahuan sama sekali ya. Waktu itu strategi saya bukan value investing, tapi strategi saya pertama kali itu adalah beli saham IPO, ketika listing saya jual. Itu strategi saya. Itu yang 32 tahun yang lalu. Karena saya waktu itu lihat perusahaan-perusahaan yang IPO 32 tahun yang pada naik. Jadi strategi saya bukan value investing, saya nggak tahu itu value investing itu apa. Baca laporan keuangan pun enggak ya. Jadi saya betul-betul beli saham waktu IPO, ketika listing saya jual. Saham yang pertama saya beli adalah Gajah Surya Multifinance. Saya membeli, antrian panjang di gedung BDNI di Jalan Gajah Mada di Hayam Buruk itu, saya pikir demand-nya begitu kuat, yang jual hanya sedikit, ketika listing pasti naik. Ternyata bukan science. Tadi Bapak bilang arts atau science, ternyata bukan science, Pak ya. Demand tinggi, yang supply sedikit, bukan harga saham naik malah turun ya. Jadi saya karena tujuannya begitu listing jual ya, begitu listing saya jual, jadi rugi. Kedua kali pun begitu ya. Beli saham Astragrafia, beli IPO jual, ketika listing turun ya rugi. Jadi sebetulnya pertama kali saya membeli saham, strateginya bukan value investing, tapi beli IPO, jual ketika listing. Dan dengan sama sekali tidak mempunyai pengetahuan sama sekali, hanya ikut-ikutan saja, Pak. Ya. Itu sampai berapa lama Pak Lo Keng Hong itu kemudian baru masuk ke value investing? Lama, Pak. Ya, lama. Sampai saya ketemu membaca buku Warren Buffett. Yang pertama kali saya beli di Gramedia itu judulnya Warren Buffett Way, itu ya pertama kali saya beli ya. Dan saya sepanjang 1989 tadi yang setelah strategi beli IPO jual di hari pertama sampai mungkin 1996 ya Pak ya, mulai baca-baca buku Warren Buffett itu, sepanjang katakanlah 7 tahun itu Pak Lo Keng Hong itu biasanya menerapkan strategi apa Pak? Ya, menerapkan namanya juga orang yang tanpa pengetahuan sama sekali. Paling pengetahuan itu saya dapat dari tulisan-tulisan jurnalis di koran ya. Bagaimana melihat perusahaan, saya belajar dari jurnalis-jurnalis di koran, saya pelajari ya, baca-baca laporan keuangan, lihat labanya berapa, seperti gitu. Jadi masih asal-asalan, Pak, tidak ada jurus sama sekali ya. Jadi ilmunya masih pencak silat, Pak. Jadi masih belum ada jurus sama sekali ya, asal-asalan aja ya. Ya, dan akhirnya Pak. Cuman saya mungkin lihatnya begini. Oh, saham ini semua pada naik ya, semua pada naik. Saya beli Rick Tender aja yang belum naik, begitu loh Pak. Jadi saya selalu mikirin safety, tidak mengejar yang naik, tapi membeli saham yang belum naik gitu. Tahun berapa itu Pak Lo ya? Itu saya membeli Rick Tender itu tahun 93 Pak ya. 93. Okay. Jadi saya pertama kali tahun 89 saya membeli saham, saya mengalami kerugian terus.
apalagi mungkin tahun 90, 91, 92 ada tight money policy dari JB Sumarlin, ya. Itu saham hancur lebur. Ya. Jadi saya waktu itu rugi banyak gitu loh Pak. Ya. Nah setelah tight money policy dilepas, tahun 93 itu market bullish sekali, naik kencang sekali. Saya nggak tahu mau beli saham apa, cuman saya pikir, ini Rick Tender yang belum naik nih. Seperti kalau sekarang saham PNLF gitu Pak, yang belum naik semua udah naik, saham PNLF itu kan naik. Ya. Saya beli itu aja gitu. Nah ternyata benar. Kemudian awal Januari saham itu terseret dengan yang lain ikut naik dan saya menjualnya saham itu, saya mendapatkan keuntungan pertama kali dan saya bisa kebeli rumah, tinggal rumah satu ya Pak. Demikian Pak. Ya, wah ini kayaknya perlu ditulis di buku kita ini Pak Lo, Rick Tender nih. Itu yang sebelum 96. Baik teman-teman, ini clear ya, Rick Tendernya kejadian 1993 ya, bukan sekarang ini. Tahu-tahu nanti besok Senin ARA repot. Oke, Pak Lo menarik sekali ya kita lihat. Nah Pak Lo, kalau kita lihat nih Pak Lo, di masa pandemi sekarang ini kan banyak investor yang beraliran fundamental atau value investing itu mengeluh, wah ini kalau harga saham yang memiliki fundamental yang bagus kok kayaknya nggak naik malah turun gitu kan ya karena pandemi ini. Terkesan bahwa fundamental saham ini tidak berkorelasi ini dengan harga Pak. Ya. Justru saham-saham yang fundamentalnya masih belum jelas gitu ya, hanya berdasarkan satu mimpi-mimpi ke depan, bisa naik banyak sekali harganya, fantastis. Harga, sedangkan saham yang tadi fundamental bagus itu malah turun. Nah, bahkan ada yang kemudian berpendapat bahwa value investing itu sudah nggak relevan lagi. Ya, ada yang bilang value investing is dead. Gitu. Bagaimana pendapat Pak Lo tentang hal ini, Pak? Perusahaan yang fundamentalnya bagus, labanya besar, tidak naik, perusahaan yang tidak bagus, malah harga sahamnya naik. Ya. Itu terjadi karena dalam jangka pendek, Pak. Jangka pendek iya bisa tidak berkorelasi kalau jangka pendek. Yang tidak baik naik, yang baik malah turun. Jangka pendek iya. Tapi nanti jangka panjang akan terseleksi Pak. Yang jelek tetap harganya di bawah, yang bagus akan di atas. Ya. Untuk jangka pendek, ya dia bisa tidak berkorelasi. Tetapi jangka panjang dia akan berkorelasi. Yang bagus dia tetap harganya di atas, yang jelek akan tetap di bawah. Dalam jangka panjang akan berkorelasi Pak, yang sempurna ya. Ya, jadi tetap yakin nih Pak ya, value investing masih relevan ya Pak Lo ya? Masih Pak. Ya. Yang biasanya yang mengatakan value investing tidak relevan itu biasanya orang-orang kalau Bapak pelajari sahamnya cuma sedikit Pak. Saham yang dia miliki hanya sedikit sehingga dia mengeluarkan statement demikian. Coba kalau uangnya banyak, mungkin dia tidak akan mengeluarkan statement, bukannya uangnya banyak, coba sahamnya banyak. Pasti semuanya saham-saham yang value investing ada margin of safety di situ ya. Ya. Biasanya coba Bapak lihat orang-orang yang bilang value investing sudah berlaku lagi, lihat latar belakangnya orang itu sahamnya biasanya cuma sedikit dan namanya tidak pernah terdaftar di annual report sebagai pemegang saham. Ya. Pasti nggak terdaftar. Demikian ya. Pak Lukas. Baik, terima kasih Pak. Pak Lo, kita tahu bahwa Pak Lo sangat terinspirasi oleh Warren Buffett. Nah, Warren Buffett sendiri, kita tahu bahwa awalnya itu kan dia banyak terpengaruh oleh gurunya ya, Benjamin Graham. Katakanlah strategi yang kita sebut dengan cigar butt lah, ya, membeli perusahaan yang orang pikir udah nggak ada value-nya, ya, tapi sebenarnya masih ada value-nya dan itu jauh di atas harganya. Kemudian Warren Buffett ini dia bertemu Charlie Munger dan banyak pengaruh dari Charlie Munger sehingga belakangan Warren Buffett itu mau membeli perusahaan yang wonderful company at fair price. Kalau tadinya dia maunya
membeli perusahaan tuh yang betul-betul wonderful price saja. Sampai ada statement dia mengatakan bahwa it is better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Nah, kalau kita perhatikan Pak Lu, kebanyakan saham-saham yang Pak Lu beli memang harganya wonderful, Pak. Ya. Tapi mungkin perusahaannya ada juga yang hanya fair gitu ya, Pak. Ada yang wonderful, ada yang fair. Apakah nanti ke depannya juga Pak Lu akan tetap seperti ini, ya, mencari yang wonderful company, wonderful price, atau mungkin Pak Lo seperti Warren Buffett nih, mau beli Apple yang wonderful company at maybe fair price, Pak Lo? Sepertinya sulit sekali mendapatkan wonderful company, Pak. Ada wonderful company seperti Unilever, itu wonderful company, tapi valuasinya sangat mahal, ya. In terms of price to book, in terms of price earning ratio mahal sekali. Jadi saya belum berani membelinya. Kalau kita lihat price to book Unilever itu berapa kali, ya, mahal sekali, ya. Lebih baik saya beli company-company seperti bank-bank yang besar yang asetnya 200 triliun lebih, masih banyak yang price to book hanya 0,5. Jadi sampai saat ini mungkin belum bertemu dengan wonderful company yang valuasinya murah. Ya. Yang seperti bank dengan aset-aset 200 triliun lebih, pada saat ini diperdagangkan hanya price to book 0,5, itu sangat murah, dan bank itu pun sebetulnya wonderful company juga, bisa menghasilkan laba sampai 2 triliun, demikian. Biasanya aset-aset yang 200 triliun itu labanya bisa sampai 2 triliun, demikian Pak. Ya. Kalau kita tahu bahwa dalam menjalankan value investing itu money management penting sekali ya Pak Lo ya. Ketika ada saham yang terdiskon, kita masih punya uang untuk membelinya. Nah ini banyak nih pertanyaan Pak Lo tentang bagaimana Pak Lo Keng Hong itu melakukan money management, Pak. Money management ini saya sepertinya baru dengar nih Pak. Ya, apakah yang dimaksud money management itu kalau kita beli saham itu misalnya 10 saham, 20 saham, atau kita membeli saham jangan sekaligus tapi dicicil 10 kali, sebulan sekali sampai 10 bulan. Apakah yang dimaksud money management itu seperti itu Pak Lukas? Bisa juga seperti itu, ditambah dengan bagaimana mengatur antara berapa uang yang kita investasi saham dan berapa yang masih ada cash yang ada di tangan Pak. Oh, berapa di saham, berapa cash. Sebetulnya bagi seseorang yang tahu, mungkin dia tidak akan memakai metode, dia tidak akan menggunakan money management ya. Bagi orang yang tahu, bagi orang yang tidak tahu lah yang memakai money management. Kenapa? Karena kalau orang yang tahu ketika dia menemukan Mercy di harga Avanza, apakah dia hanya membeli 10% dari uangnya? Atau dia dorong semua uangnya itu? Atau ketika dia menemukan Mercy yang dijual harga Avanza, apakah dia akan membelinya dicicil 10 kali selama 10 bulan? Ya tentu akan ketinggalan. Orang yang tahu tentu dia tidak bisa mengikuti money management, dia akan dorong seluruhnya. Berapapun kalau dia ketemu Mercy harga Avanza, ya nggak disisain uangnya. Kalau bisa 100% uangnya dibelikan saham semua. Karena memegang saham itu seperti memegang cash sebetulnya. Ya. Ketika saya memegang saham, sebetulnya saya memegang cash. Karena apa? Ketika saham saya jual, 2 hari kemudian saya pegang terima uang tunai kok. Demikian Pak. Ya. Apakah boleh tahu Pak Lo saat ini pegang cash ada berapa persen Pak Lo? Tinggal sedikit sekali Pak. Oke. Tinggal sedikit sekali. Ya. Oke, terima kasih Pak Lo. Pak Lo pernah mengatakan bahwa titik nadir Bapak sebagai seorang investor saham adalah pada saat harga saham bumi ya yang Bapak pernah pegang menyentuh 50 perak gocap. Padahal Bapak masukkan mungkin sejak 1000 ya sampai 50. Dan jumlahnya banyak waktu itu. Bagaimana Pak Lo itu bisa bertahan dan akhirnya bisa keluar dari situasi seperti ini Pak Lo?
Saya membeli saham Bumi Resources sampai turun ke 50. Rp50. Kemudian saya tanya pialang saya, uang saya sisa berapa ya di sana ya? Dia bilang, Pak, tinggal 9 miliar, Pak. Waduh, tinggal 9 miliar. Udah kalau gitu kamu beliin deh saham Bumi 9 miliar berapa? 180 juta ya. 180 juta saham. Udah kamu habisin aja uang saya, bikin nol. Saya bilang gitu. Saya masuk 180 juta saham, 9 miliar aja cuman waktu itu beli. Duitnya habis. Kenapa saya bisa bertahan? Karena Bumi Resources punya cadangan batu bara 3 miliar ton. Itu cadangan yang terbukti. Bapak kaliin aja sekarang harga batu bara $140. Bapak kaliin aja $100. Coba kali, Pak. $100 kali 3 miliar. Itu 300 miliar dolar, Pak, kekayaannya, Pak. Bumi Resources punya batu bara 3 miliar dolar. Terus kalau valuasinya Rp50, jumlah sahamnya sekarang udah right issue terus banyak. Jumlah sahamnya ada 67 miliar sekarang. Dulu kalau sebelum right issue mungkin hanya 20 miliar lembar. Kalau kali Rp50 kan cuma 1 triliun. 1 triliun itu kan kira-kira cuma 700 juta dolar. Jadi perusahaan mempunyai batu bara yang nilainya 300 miliar dolar dihargai hanya 700 juta dolar. 300 miliar dolar, tentu saya bisa bertahan dong, Pak. Masa saya punya perusahaan yang punya batu bara 300 miliar dolar, sedangkan valuasinya di bursa hanya 700 juta. Ya, tentu saya bisa bertahan. Kenapa saya kemudian uang saya itu bisa balik? Karena Tuhan melindungi saya juga, Pak. Ya, saya dilindungi, terjadi mujizat. Ya, terjadi mujizat gini. Bumi Resources itu kan dipilotkan masuk PKPU. Ya. Udah punya harta di situ banyak sekali, dipilotin lagi PKPU. Waduh, pusing juga kan. Itu perjuangan juga, Pak. Ternyata penasehat ya mungkin Bumi Resources menghitung bahwa harga wajar itu 926. Mujizat kan, Pak. Harga di pasar 50, tapi di kreditur harus konversi utangnya di harga 926. Ini kan mujizat, terjadi mujizat itu. Karena dikonversinya 926. Terjadi mujizat kedua, harga batu bara yang $50 bisa naik ke $100, Pak. Mujizat yang kedua. Jadi saham itu naik ke 500 dan saya keluar dan uang saya balik, Pak. Ya. Jadi saya bisa bertahan karena saya tahu perusahaan yang saya beli itu terlalu murah, dan yang kedua terjadi mujizat. Ya. Mujizat itu harga saham di pasar 50 bisa dikonversi di harga 926, dan harga batu bara dari $50 naik ke $100 dan saya selamat, Pak Lukas. Ya, itu mungkin floating loss yang terbesar ya, Pak Le, selama Pak Le pengalaman sebagai investor saham ya, Pak. Floating loss. Iya, kira-kira floating loss yang sangat besar ya. Tapi saya lihat Pak Le waktu itu kalau saya undang ke Prasetya mengajar, itu kayaknya nggak ada perubahan, Pak. Bapak happy-happy aja gitu ya. Kalau orang lain mungkin udah nggak bisa tidur itu, Pak. Mesti minum obat tidur ya. Bapak enjoy life aja, itu yang saya ingin tahu itu, Pak. Sebenarnya Pak Le itu pura-pura tenang atau memang tenang gitu? Ada seorang ya, saya lupa namanya ya, dia mengatakan demikian. Mungkin Pak Cipta tahu ya.
saya lupa lagi namanya. Dia pernah mengatakan satu kata demikian. Kalau Anda kehilangan harta Anda tidak kehilangan apa-apa. Kalau Anda kehilangan harta Anda tidak kehilangan apa-apa. Tapi kalau Anda kehilangan kesehatan Anda kehilangan sebagian dari sesuatu. Kalau Anda kehilangan akhlak saudara, maka saudara kehilangan segalanya. Mungkin Pak Cipta tahu ya. Saya lupa. Jadi itu menguatkan saya, Pak. Kalau Anda kehilangan harta Anda tidak kehilangan apa-apa. Oh, saya kalau tidak bisa stres, tapi karena dengar kata-kata itu, saya tidak kehilangan apa-apa. Gitu. Dan yang kedua, saya tidak punya hutang. Jadi itu sebagian besar harta saya bisa hilang, tapi saya masih ada sisa. Sisa uang saya ini masih banyak. Jadi saya pikir, saya nggak kehilangan apa-apa, saya juga masih ada sisa banyak, masih lebih kaya dari kebanyakan orang, ya saya tetap happy aja gitu Pak. Jadi saya nggak stres, datang Bapak undang, saya tetap masih ngajar meskipun ada beban yang sangat berat pada waktu itu. Jadi kata-kata itu yang menguat saya, kalau Anda kehilangan harta Anda tidak kehilangan apa-apa. Ya. Gitu Pak. Jadi yang penting jangan kehilangan akhlak ya Pak ya. Kalau kita kehilangan akhlak, katanya kita kehilangan segalanya. Ya. Mungkin Pak Cipta tahu. Ya. Ya Pak Lukas. Ini koneksinya Pak Lukas sepertinya agak bermasalah Pak. Ya, sebentar. Kembali Pak. Oke. Bisa dengar saya? Bisa Pak, bisa. Oke. Nah di titik itu berapa besar keyakinan Pak Lu bahwa Pak Lu bisa mendapatkan kembali uang Pak Lu yang diinvestasikan di saham bumi itu Pak Lu? Oh tentu kan saya yakin karena kan harga saham itu kan pernah naik ke 8.750 ya. Kedua memang saya membaca laporan keuangan annual report-nya, dia punya cadangan batu bara pada waktu itu kan ada 3 miliar ton. Dan itu bukan bohong. Karena yang melakukan survei itu namanya GORC kalau tidak salah ya. GORC itu Joint or Reserve Committee ya kalau nggak salah. Jadi itu semua tambang-tambang batu bara dihitungnya oleh GORC. Jadi itu lembaga yang paling kredibel dan tidak meleset hitungannya Pak. Jadi saya kira-kira demikian, masih yakin Pak ya, masih bisa bertahan. Oke, dan ternyata itu terbukti ya Pak Lo ya. Pak Lo akhirnya bisa keluar pada saat bumi kembali ke harga 500 ya Pak Lo. Baik Pak Lo, kita sekarang maju lagi ke ini yang sering ditanyakan orang Pak, hal yang teknis ya. Kalau saya bilang itu kan SABET Pak, SABET, singkatan dari Search, Analyze, Buy, Enjoy Life by Sleeping ya. Kemudian T-nya itu adalah Take Profit. Nah, kami tertarik ini ingin tahu bagaimana proses Pak Lo di dalam search, mencari saham Pak. Mencari saham sangat mudah sekali, sangat mudah, sederhana, dan simple. Saya biasa mencari perusahaan-perusahaan yang price to book-nya rendah, price earning ratio-nya rendah. Itu aja Pak, as simple as that ya. Semudah seperti itu. Kalau Bapak lihat saham-saham saya kan hampir tidak ada yang price to book 1 kali, semuanya yang di bawah 1 kali.
price earning ratio juga rendah-rendah semua. Jadi price earning ratio rendah, price to book rendah. Udah itu aja. As simple as that, semudah seperti itu, Pak. Ya, jadi berinvestasi di perusahaan publik itu sangat sederhana, Pak. Ya. Oke, jadi mulai dari valuasinya ya Pak Lo ya, mencari saham-saham yang menurut Pak Lo valuasinya rendah ya Pak. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah apa? Analyze. Bagaimana ini Pak Lo melakukan analisis Pak sebelum memutuskan untuk membeli? Setelah saya mendapatkan perusahaan-perusahaan yang price to book value-nya rendah, price earning ratio-nya rendah, kemudian saya baru membuka laporan keuangannya, menganalisa secara mendalam, misalnya berapa penjualannya. Kalau penjualannya kecil, udah saya lupain, saya nggak mau beli. Saya nggak mau beli perusahaan yang kecil, karena perusahaan yang kecil penjualannya aja kecil, bagaimana untungnya bisa besar? Tapi kalau penjualannya besar, tentu saya mau beli. Seperti misalnya Gajah Tunggal, perusahaannya penjualannya besar, 15 triliun gitu. Kalau dia bisa naikin profit marginnya sedikit saja, udah labanya langsung besar ya. Lihat penjualannya besar atau kecil, kemudian lihat labanya, lihat beban hutang, lihat nilai buku per saham. Wah, nilai buku per sahamnya 2.000 nih. Harga sahamnya cuma 500. Hanya price to book 0,25, perusahaan besar, ya udahlah saya belilah gitu. Ya begitu Pak, terus menurun. Habis lihat dari labanya, lihat nilai buku per sahamnya, lihat hutangnya semua, penjualannya besar sekali, ya, valuasinya murah, ya udah saya beli gitu Pak. Ya, setelah menganalisis Pak, ketika membuat keputusan membeli ini, kalau saya perhatikan Pak Lo ini cukup sabar ya Pak ya. Saya ingat waktu kita sama-sama ada undangan dari Bursa Efek Indonesia, acara di Surabaya, itu Pak Lo udah ngobrol-ngobrol dengan saya itu tentang saham BMTR Pak. Tapi kemudian ternyata Bapak membelinya itu sekitar 1,5 tahun kemudian. Jadi ketika harga BMTR sudah terdiskon begitu banyak ya, Pak Lo baru masuk. Nah, begitu sabar ya Pak Lo ya, menunggu timing yang tepat untuk membeli. Mungkin Pak Lo bisa sedikit memberi kita tips ya, bagaimana di dalam keputusan membeli tadi itu Pak. Karena value investing kan juga timing masuk itu penting juga ya Pak. Waktu itu mungkin saya sudah tertarik, saya perhatikan. Tetapi ada saham-saham lain yang lebih bagus dan lebih murah. Jadi saya belum masuk di tempat itu, saya masuk di tempat yang lain. Misalnya ada perusahaan yang lebih bagus, lebih murah, tentu saya masuk yang lain dulu. Tapi ketika saya masuk yang lain dulu itu, kemudian dia sudah lari terbang ke atas, saya sudah malas untuk mengejarnya. Sedangkan BMTR ini masih stay di 200 gitu. Jadi dia yang lebih menarik, lebih murah dan lebih menarik sehingga saya kemudian membelinya Pak Lukas. Oke. Jadi setelah search, analyze, buy, nah selanjutnya itu yang E nih Pak, enjoy life by sleeping. Pak Les selalu mengatakan bahwa Anda harus menjadi investor yang tidur setelah menemukan saham yang wonderful. Bagaimana proses Pak Lo ini bisa tahan tidur panjang, Pak? Ini yang sering ditanyakan orang juga ya. Kok Pak Lo itu bisa sabar, tidak hanya di dalam tadi menunggu kapan waktu membeli, tapi juga setelah beli juga sabar sekali. Rahasianya apa sebenarnya Pak Lo? Kan saya membeli saham itu Mercy yang dijual harga Avanza. Saya membelinya. Tentu saja saya harus sabar untuk menunggu sampai harganya balik lagi ke Mercy, ke harga wajarnya. Ya. Tentu saya happy aja karena saya tahu saya tidak beli kucing dalam karung, tapi saya membeli perusahaan yang saya tahu perusahaan yang saya tahu bahwa yang saya beli itu adalah Mercy yang dijual harga Avanza. Tentu saya tidak ketakutan, saya tenang saja, enjoy saja.
sambil menunggu harga saham itu kembali ke harga wajarnya, kembali ke harga Mercy. Ya. Seperti Warren Buffett katakan, ya, bursa itu adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Jadi kesabaran itu di bursa saham itu di pasar modal sangat penting, ya, karena bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak sabar, dia berinvestasi bursa, hati-hati loh. Nanti uang kamu pindah ke kantongnya orang yang sabar, kira-kira begitu. Ya. Jadi orang yang tidak sabar tertarik kepada uang. Ya. Tetapi uang hanya tertarik kepada orang yang sabar. Orang yang tidak sabar tertarik kepada uang. Tapi uang hanya tertarik kepada orang yang sabar. Demikian Pak. Pentingnya kesabaran itu di pasar modal Pak Lukas. Wah, itu bisa jadi wisdom Locking Hong Pak yang baru Bapak sebutkan tadi Pak. Tom, dapat naskah baru satu Tom. Oke, Pak Lo setelah orang yang tidak sabar tertarik kepada uang, tapi uang hanya tertarik kepada orang yang sabar. Luar biasa. Jadi Pak Lo ini terasa nih Pak bahwa Bapak dulu adalah seorang belajar sastra Inggris ya Pak ya, sastrawan. Oke, Pak Lo setelah search, analyze, buy, enjoy, nah, yang terakhir itu take profit Pak, T. Ini bagaimana Pak Lo itu ketika memutuskan untuk keluar atau menjual saham yang sudah untung tadi Pak? Karena banyak orang juga itu mungkin keluarnya terlalu cepat atau malah keluarnya terlalu lambat gitu Pak. Kapan? Wah, ini sebetulnya sederhana Pak, simple, mudah. Kalau saya membeli Mercy harga Avanza, tentu saja ketika dia balik ke Mercy baru saya jual ke harga wajarnya. Kecuali itu wonderful company dipegang aja seumur hidup. Ya. Karena dia akan growing terus, bertumbuh terus. Growing rich with the growing company. Sebetulnya sederhana, tapi orang yang susah untuk melakukannya. Satu hari saya diundang bicara di tempat-tempat orang yang sudah dikasih tahu, ini nanti yang hadir orang-orang yang sangat hebat-hebat loh. Ada rektor, ada satu bapak-bapak saya lagi presentasi, dia mestinya kan waktu bertanya nanti setelah saya bicara kan dia bertanya, tapi dia nggak tahan gitu. Lagi enak-enak ngomong, langsung dia bertanya, Pak, saya mau tanya, kenapa ya kalau saya beli saham Rp500, dia naik 20% jadi 600, saya udah nggak tahan Pak, mau jual. Gitu. Karena pertanyaannya saya sederhana, ya langsung aja saya jawab. Kenapa Bapak tahan naik 20%, Bapak jual? Karena Bapak tidak tahu apa yang Bapak beli. Kalau Bapak tahu apa yang Bapak beli, misalnya nilai wajar dari perusahaan yang Bapak beli 5.000, Bapak belinya di 500. Harga 600 nggak mungkin Bapak jual. Jangankan 600 naik 100%, 1.000 pun Bapak nggak jual karena masih jauh. Harga wajarnya 5.000. Kenapa Bapak udah nggak tahan 600 mau jual? Karena Bapak tidak tahu apa yang Bapak beli. Udah saya jawab, gitu kan? Setelah selesai saya bicara, Bapak itu datang ke saya, kasih saya kartu nama loh. Ternyata begitu saya kaget membaca kartu nama dia, direktur perusahaan publik yang listing di Singapura, Bapak itu nanya pertanyaan yang sangat sederhana itu. Ya. Jadi sebetulnya sederhana sekali, kapan kita menjual? Ketika perusahaan yang kita beli sudah mencapai harga wajarnya, ya kita jual. Tapi kecuali itu wonderful company, ya jangan kita jual, selamanya kita pegang terus. Karena dia akan terus growing, ya, growing rich with the growing company. Kita menjadi kaya bersama-sama dengan perusahaan kita yang terus bertumbuh.
Demikian Pak Lukas. Baik, terima kasih Pak Lo. Jadi tadi sudah ada 5 ya, search, analyze, buy, enjoy life, and take profit. Jadi sabet, Bapak Ibu gampang diingat, SABET. Ini yang saya sering ajarkan kepada teman-teman di komunitas juga. Nah Pak Lo, ada 5 aspek ya, yang biasanya kita pertimbangkan di dalam memilih sebuah saham. Prospek, balance sheet quality ya, kualitas neracanya atau DER-nya biasanya Pak. Valuation, tata kelola atau corporate governance, dan risiko. Ya. PBV, CGR, prospek, balance sheet quality, valuation, corporate governance, dan risk. Menurut Pak Lo ini, buat Pak Lo ini aspek mana yang paling penting Pak Lo? Kalau menurut saya, tata kelola, corporate governance yang paling penting Pak. Ya. Karena itu segalanya. Kalau perusahaan itu dipimpin oleh orang yang tidak jujur, tidak berintegritas, maka semua keuntungan perusahaan akan habis. Ya. Kita lihat, karena saya pernah 17 tahun bekerja di bank, ketika kita memberikan kredit kepada nasabah kita, ada rumus 5C, ya, rumus 5C. Dan C yang pertama itu adalah karakter, Pak, karakter. Ya. Jadi kalau analisa yang paling utama itu karakter, jadi dia letaknya di paling atas, paling pertama. Ya. Jadi begitu juga kita ketika membeli perusahaan publik, yang paling penting adalah tata kelola. Kalau si pemilik perusahaan, direksi perusahaan tidak jujur dan tidak berintegritas, jangan kita pernah membeli. Jangan kita pernah membeli. Menurut saya itu Pak yang jangan pernah kita membeli perusahaan yang dipimpin oleh orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Demikian Pak Lukas. Ya. Pak Lo, Bapak kan sukses ya, tapi mungkin ya ada 1-2 hal yang pernah Bapak sesali nih sebagai seorang investor saham nih Pak. Menurut Bapak ini apa ya, satu hal yang Bapak paling sesali nih sebagai seorang investor saham kalau ada Pak. Dan kalau misalnya nanti Bapak bisa mengulang, ya, apa yang Bapak akan lakukan gitu? Saya rasa tidak ada yang saya sesali, Pak. Karena saya dulu orang yang tidak punya. Tuhan berkati hidup saya sampai saya menjadi seorang triliuner. Tentu saja tidak ada yang saya sesali, malah seharusnya saya disyukuri Pak senantiasa ya. Harus senantiasa bersyukur setiap hari ya. Karena jadi tidak ada yang kita sesali, karena menyesal pun tidak ada gunanya juga Pak Lukas. Kira-kira demikian Pak ya. Ya ini wisdom berikutnya Tom, bisa dicatat Tom Din. Jadi tidak hanya apa ya sleeping investor ya, tapi investor yang selalu bersyukur. Wah. Masa sudah diberkati begitu banyak masih menyesal Pak. Oke Pak Lo, terima kasih Pak Lo. Oke, 1-2 pertanyaan lagi dari saya sebelum nanti kita masuk ya ke pertanyaan Q&A. Oke, Pak Lo, dari begitu banyak saham yang Pak Lo menang ya Pak, yang menang besar, ya ada yang menang kecil. Saham apa yang Pak Lo paling berkesan Pak? Dan kenapa Pak? Saya rasa saham yang paling berkesan buat saya adalah Indika Energy Pak. Yang ketika saya membeli harganya hanya 100-an ya, tahun 2016 100-an. Padahal waktu itu nilai buku per sahamnya 1.600 ya. Waduh, itu murah sekali loh, tambang batu bara terbesar di Indonesia nomor 3. Habis Bumi Resources, Adaro, kemudian Indika Energy ya. Hideko Jaya Agung. Tambang batu bara terbesar nomor 3 di Indonesia, produksinya 30 juta ton lebih, nilai buku per sahamnya 1.600, harga sahamnya bisa 100-an. Ya, itu betul-betul salah harga, under value. Ya. Jadi saya membelinya. Ketika saya order kepada pialang saya itu direktur jabatannya dan
lulusan Amerika, MBA, dan jadi dosen juga seperti Pak Lukas, cuman bukan di Prastia Mulia ya. Dan dia menyarankan saya untuk tidak membeli Indika Energy, Pak. Ya, dia bilang, Pak, jangan beli tambang batu bara, Pak. Batu bara masa depan suram, dia bilang. Coba kalau investor awam, direkturnya bilang jangan beli, ya pasti ya udah jangan beli deh, masa depan suram. Ya. Tapi dia tulus, dia bukan ingin berbuat jahat kepada saya. Sarannya benar-benar untuk kepentingan saya supaya saya jangan bangkrut, jangan rugi, karena masa depan batu bara itu suram menurut dia. Saya bilang nggak apa-apa Pak, beli aja. Ya karena saya order beli dan saya membayar, saya bayar, tentu dia tidak bisa tidak menjalankan order saya, beli saya. Masa ada saham nilai buku per saham 1.600, harga sahamnya 100-an. Jadi saya membeli. Saya beli, terus saya beli. Sampai jadi pemegang saham nomor 4 terbesar di Indika Energy. Kebetulan nomor 4-nya sebelum saya itu adalah alumni Prastia Mulia juga, Pak. Yang Bapak kenal kan? Iya. Ya. Dia aturan nomor 4 tersalip dengan saya. Ya. Harga sahamnya waktu itu saya ingat saya membelinya ketika saya di Omaha loh. Di kotanya Warren Buffett, saya order di sini jam 9 pagi, di sana jam 9 malam. Jadi saya order belinya melalui WiFi. Wah, saya senang banget, saya bisa telepon ke pialang saya 3 jam nggak bayar gitu. Baru kali ini saya merasa nikmat bisa telepon ke pialang saya pakai WiFi, pakai WhatsApp call nggak bayar 3 jam. Saya melakukan pembelian Indika Energy terus, saya beli. Saya jadi pemegang saham nomor 4. Tiba-tiba harga batu bara yang $50 kembali naik ke $100 dan harga saham itu dari 100 menjadi 4.500 ya. Dan ketika 4.000 lebih saya jual di hadapan Pak Lukas itu. Pakai HP yang nilainya 200.000 itu saya beli. Terus saya jual terus saya jual terus, di samping Bapak itu saya jual. Sampai saya berhenti jual ketika di Jakarta gempa bumi itu loh, Pak. Dan yang lari saya duluan itu, Pak ya. Takut saya gempa bumi. Ya, Bapak ingat gempa bumi, Pak? Saya lari duluan itu loh, Pak. Jadi saya berhenti. Dan saya mendapatkan keuntungan yang besar, dan itu urusan 2 tahun ya Pak. 100 lebih jadi 4.000 lebih. Kira-kira itu saham yang berkesan buat saya, Pak Lukas. Terima kasih Pak. Saya tadinya menebak, saya pikir United Tractor. Ternyata enggak ya Pak ya, Indika ternyata Pak ya. Saya masih ingat waktu Pak Lo datang ke Prastia Mulia mengajar, tumben ya, nggak ditanya, Pak Lo malah membocorkan saya membeli Indika. Terus kita sama-sama cek itu mahasiswa dan dosen, Indika harganya 100 cepet. Tapi ini udah turun banyak sekali. Nggak ada satupun yang berani ikut Pak Lo waktu itu. Tidak ada satupun yang berani. Ya itulah hebatnya Pak Lo Kengong ya. Jadi berani masuk ketika yang lain masih menghindari saham itu. Pak Lo, mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebelum nanti kita istirahat. Pak Lo bisa istirahat 5 menit ya. Kita akan masuk ke sesi Q&A, Pak. Pak Lo di dalam berinvestasi saham ya, ini kan banyak investor pemula juga yang hadir. Nah, kita mengenal perilaku ikut-ikutan atau herding behavior, juga FOMO ya Pak, fear of missing opportunity. Mungkin ada tips singkat sederhana dari Pak Lo kepada para investor pemula yang biasanya sangat mudah terkena virus ini, Pak. Sangat contagious ini virusnya. Kayak COVID ini, Pak, yang namanya FOMO sama herding behavior ini. Ya, kita bisa menghindari ikut-ikutan orang lain itu kalau kita punya pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan yang tersebut, Pak, ya. Jadi ketika kita lihat perusahaan itu valuasinya mahal, ya, perusahaannya juga misalnya tidak untung,
untungnya kecil, valuasi mahal, tentu kita tidak akan membelinya ikut-ikutan. Kan dasar kita bukan ikut orang lain, dasar kita adalah laporan keuangan dan kinerja perusahaan, Pak. Jadi kalau kita dasarnya laporan keuangan dan kinerja perusahaan, tentu kita tidak ikut-ikutan orang lain. Ya. Kalau ikut-ikutan orang lain itu saya lakukan 32 tahun yang lalu, ya, ketika saya kerja di bank. Semua teman-teman saya membeli saham, saya hanya ikut-ikutan, ikut beli, teman saya ikut beli. Itu sudah 32 tahun yang lalu. Tentu sekarang sudah tidak lagi, karena sudah mempunyai pengetahuan, bisa mendapatkan dari laporan keuangan dan kinerja perusahaan. Tentu sudah tidak melakukan hal itu lagi. Demikian Pak Lukas. Ya, Pak Lo, sangat terakhir pertanyaan dari saya. Pak Lo kan memiliki 2 putra ya, yang saya juga kenal ya, Lukas dan Philip. Ini dua-duanya anak-anak yang berbakti, yang pintar-pintar juga ya. Yang satu IT atau computer science, satu lagi mesin ya Pak. Nah, Pak Lo, kedua putra Pak Lo ini, apakah Pak Lo berharap nih kedua putra Pak Lo ini suatu hari mengikuti jejak Pak Lo menjadi investor saham, Pak Lo? Ya tentu saja kalau saya menikmati menjadi seorang investor saham, tentu saja saya ingin kedua putra saya pun mengikuti jejak saya. Tetapi tentu saja mereka mempunyai passion yang berbeda ya. Seperti Warren Buffett, putra-putrinya pun tidak ada seorang yang jadi investor saham ya. Ada satu yang jadi musisi malah ya. Jadi saya lebih baik bagi saya kalau anak saya passionnya apa, biarlah dia melakukan sesuai dengan passionnya, keinginannya, agar dia tiap hari bisa happy ya. Kalau dia melakukan apa yang dia sukai, tentu setiap hari dia happy ya. Dan kalau dia melakukan apa yang dia sukai, uang pun bisa datang menghampiri dia, Pak ya. Jadi kalau seseorang melakukan apa yang dia sukai, uang pun bisa datang kepadanya. Demikian Pak Lukas. Wah, terima kasih. Tom, naskah Tom, tadi yang terakhir wisdom Lo Keng Hong juga. Kalau seseorang mengerjakan apa yang dia sukai, maka uang bisa datang menghampirinya gitu. Oke, terima kasih Pak Lo, luar biasa. Pak Lo, ya kita ya berdoa ya, Philip dan Lukas juga akan sukses ya seperti Pak Lo Keng Hong juga. Tapi omong-omong banyak loh yang pengen jadi anak angkatnya Pak Lo Keng Hong. Oke, Pak Lo bisa istirahat 5 menit Pak sebelum kita boleh. masuk ke Q&A. Ini pertanyaan sudah banyak sekali. Nah, sementara menunggu saya bisa ada beberapa hal yang ingin saya sampaikannya kepada audiens Pak Lo. Kalau mungkin bisa take a break sebentar. Ya, 5 menit ya Pak. Dulu. Ya. Oke. Ya. Oke. Sudah terlihat kan, Nicholas? Sudah, Pak Lukas. Ya, sudah, Pak Lukas. Oke. Ya. Nicholas, habis ini kamu ini ya, tolong bacakan Q&A ya, Nick. Oke, Pak, siap. Ya, mulai dari yang tadi udah saya email Nicholas. Ya. Oke, Bapak Ibu, sementara kita menunggu sesi Q&A, saya pikir kita bisa cukup malam ini karena tadi kita juga mulai sedikit terlambat. Sekaligus kita mensukseskan PPKM darurat ini ya. Bapak Ibu jangan pergi kemana-mana, stay at home. Ya, kesehatan nomor 1. Nah, ini adalah buku Jelas Duitologi Bapak Ibu, Kaya Ketawa Cara Saham, Tom Dean dan Lukas Tiatmaja. Bapak Ibu bisa beli di Tokopedia, ya, Tokopedia kios Hungry Stop atau Joker, atau mungkin di Kontan juga ada. Jadi ini silakan ke Tokopedia, Hungry Stop atau Joker. Nah, Hungry Stop Community sendiri ini tagline-nya adalah Learn to Earn Together. Bapak Ibu, kita punya Instagram Hungry Stop. Silakan kalau ingin belajar, silakan follow. Lukas @Setiatmaja ini juga Instagram saya, juga silakan follow. Banyak konten-konten, kita selalu berikan konten-konten video singkat tentang presentasi dari Pak Lo. Di YouTube channel juga kita ada,
presentasi dari Pak Lo Keng Hong, YouTube channel Hungry Stock, silakan subscribe kalau ingin belajar. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan WhatsApp ke Enika di nomor telepon ini. Silakan kalau mau difoto, Bapak Ibu yang tertarik tentang Hungry Stock. Ya, jadi ini logonya yang bikin Tom nih. Ini gambarnya ini, tadinya saya pikir kuda ya, kata Tom ini banteng, ini bull. Nah ini komunitas Hungry Stock berdiri 15 Juni, ini adalah kita pertama kali ada seminar waktu itu, gathering. Nah inilah cikal bakalnya. Dan sebagian besar dari yang hadir itu masih setia menjadi member Hungry Stock sampai hari ini. Ada juga yang sudah lulus, ya, sudah oke Pak, saya jadi alumni aja, terima kasih. Hari ini pun kita masih undang untuk hadir. Ya. Thanks a lot, ya. Waktu cepat berlalu. Nah, Hungry Stock Mission sendiri adalah to support investor in improving their investment knowledge, skill, and wisdom. Seperti tadi dikatakan Pak Lo Keng Hong, beliau melakukan RTI, Read, Think, and Invest. Read itu meningkatkan knowledge, Think itu meningkatkan skill, ya. Melakukan sesuatu terus-menerus hal yang sama, itu meningkatkan keterampilan, dan terakhir adalah kalau itu dilakukan terus-menerus muncullah yang namanya wisdom. Jadi intinya di Hungry Stock ini kita memberi pancing bukan ikan ya. Jadi kita tidak memberikan rekomendasi saham, tapi kita mengajari bagaimana investor itu bisa mandiri memiliki investment knowledge, skill, and wisdom tadi ya. Ini wisdom, skill, and knowledge. Ini satu model yang ya, saya yakini kunci sukses sebagai seorang investor saham. Nah, ini terinspirasi dari Pak Lo Keng Hong tentunya, RTI tadi. Read itu memberikan knowledge, Think and Invest itu mengasah skill, Continuous Learning itu memberikan wisdom. Kita fokus di komunitas ini ke fundamental aspek ya dari sebuah bisnis, dan untuk strateginya kita lebih ke value growth investing, Bapak Ibu. Role model kita ada dua, Warren Buffett dan Lo Keng Hong. How do we do? Nah, ini Pak Lo itu biasanya kalau kita mau simplify tadi, buy what you know what you buy. Selalu mengetahui apa yang kita beli dan ketahuilah apa yang kita beli. Dan yang kedua adalah buy low atau underprice dan sell high, fair atau overpriced. Apa yang kita berikan, value yang kita berikan, kita setiap Sabtu ini ada gathering dari member. Ya, memang ini kita eksklusif ya. Kenapa kita eksklusif? Supaya ada kesempatan bagi member itu untuk bertanya. Ya, jadi kita hanya khusus untuk member Hungry Stock saja gathering ini. Nah, kita bagi biasanya ada sesi yang kita sebut dengan stock scope ini. Stock scope ini kita memberi insight apa yang terjadi di pasar modal di bursa dari sisi makro, kemudian dari sisi tidak hanya makro tapi juga sektor industri sampai ke korporat. Ini stock scope ini kita dibantu oleh Head of Equity Analyst ya, dari Head of Research maksud saya, dari Panin Sekuritas. Sudah hadir bersama saya, halo, Pak Nico Lawrence. Enika bisa tolong menampilkan Pak Nico Lawrence. Halo Pak Lukas. Bisa. Ya, wajahnya udah muncul kah? Udah. Udah Pak. Pak Nico Lawrence ya. Hai Pak. Setia membantu kita. Halo Pak, apa kabar Pak Nico? Baik-baik Pak, saya ngikutin dari awal Ya, webinarnya. Ya, Bapak sengaja saya simpan untuk diintroduce agak belakangan Pak, supaya lebih istimewa. Pak Nico Lawrence ini luar biasa ya, dia dedikasinya juga untuk edukasi ya, sudah bantu kita sejak awal ya, kita ada di webinar-webinar, dan kemudian kita buat, tadinya kita undang lepas tangan gitu, akhirnya kita buatkan sesi khusus nih, ya Stock Scope namanya, Stock Scope. Jadi Pak Nico Lawrence dia setiap Sabtu 1,5 jam itu memberi kita seperti mikroskop itu ya, makro, kondisi makro seminggu terakhir ke depan bagaimana, kemudian dari sisi industri atau sektor seperti apa, dan sampai ke korporasinya. Jadi Pak Nico Lawrence, terima kasih sekali Pak. Semoga tetap at home di Hungry Stock ini dan enlightening us ya. Siap Pak Thanks a lot Lukas. Pak. Thanks a lot. Sama-sama Pak Lukas. Ya, saya balik lagi ke share screen. Kemudian kita ada temu emiten. Nah ini karena kita fundamental ya, kita ingin belajar langsung nih dari insider, dari profesional perusahaan.
Kita mengundang direksi, kita mengundang investor relation-nya. Kemudian juga temu pakar, ya. Kadang kita undang juga investor atau fund manager yang sukses ya untuk memberi kita inspirasi dan tentunya menambah ilmu saham ya, knowledge ya, belajar tentang knowledge yang diperlukan. Oke. Di luar itu tim riset kita tadi yang ada beberapa orang yang dipimpin oleh Nicholas itu kita juga memberikan stock proxy di sini ya dalam bentuk Excel. Jadi ini financial data dari saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Market shop ini isinya 700-an lebih kita berikan, kita update tiap bulan. Dan stock proxy ini kita ambilkan proxy dari masing-masing industri ya, sekitar ada 200 saham yang kita berikan setiap minggu, kita update setiap minggu. Dan ini tentunya untuk mensupport fundamental analysis. Jadi kita selain memberikan knowledge, kita memberikan alat nih buat member kita untuk bisa melakukan analisis. Juga portfolio management dan stock discovery. Bahkan yang saya senang adalah dalam satu acara bulan Mei yang lalu kita ada acara stock discovery game, kita bagi menjadi 10 kelompok, masing-masing kelompok itu member kita mencoba menemukan satu saham dan mereka akhirnya ada satu kelompok yang menemukan saham Prodia gitu. Itu harganya masih 400-an. Dan dalam 2 bulan saham Prodia ini kebetulan naik tinggi sekali ya. Tapi yang saya senang adalah proses mereka menemukan itu memang ada dasar ya, fundamental analysis menggunakan PBV CGR itu. Ya, kita juga ada WhatsApp group. Ini tadi stock scope, ya. Kemudian ini temu emiten. Ya, kadang Pak Lo juga berkenan hadir. Ya, dan kita banyak belajar dari Pak Lo. Ini bagaimana Pak Lo itu bertanya. Ya, itu skill yang kita pelajari. Kita sering mendengarkan Pak Lo presentasi, tapi mendengarkan Pak Lo bertanya itu sebuah pengalaman yang luar biasa, ya, berharga buat kita. Temu analis juga kadang kita undang lagi analis di luar Pak Nicolaren tadi ya, untuk sektor tertentu. Temu pakar juga ya, kita mengajarkan knowledge yang dibutuhkan. Kemudian temu investor juga ini seperti ini ada Bro Robert Susilo ya, kadang kita mengundang juga fund manager lah ya, yang memberi kita sisi lain ya dari investasi. Kemudian riset tim ini juga kita selalu ada beda emiten minimal 1 setiap bulan ya, gitu. Kita menggunakan PBV CGR. Kemudian on top of that juga setiap bulan itu saya masih rajin memberikan semacam webinar value investing ala Lo Peng Hong. Ini sudah jalan sampai batch yang ke-9, ini sudah hampir penuh juga. Ya, kita masih bersabar melakukannya setiap bulan ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang tertarik untuk mendalami bagaimana cara Pak Lo itu berinvestasi, ya silakan aja kalau ingin join. Karena belajar investasi yang baik dan benar itu sungguh tidak ada ruginya ya Bapak Ibu. Baik, saya pikir itu kalau misalnya Bapak Ibu tertarik ingin join sebagai anggota dari Hungry Stock atau acara lainnya, silakan bisa WhatsApp ke Enike ya di nomor telepon ini. Terima kasih.